segera mengambil beberapa kerikil pada tanah, lalu melemparkannya ke samping sehingga memicu banyak ranjau yang terpasang dan berhasil meledakkannya semua. Dilanjutkannya dengan tertawa lepas setelah sadar kalau pria yang dihadapinya itu tidaklah sedang menggertak dirinya, lalu memerintahkan pasukannya untuk segera mundur. Kemudian mulai melakukan negosiasi, menanyakan apa tuntutan mereka, yang kemudian dijawab oleh pria ini kalau mereka menginginkan Perdana Menteri untuk menandatangani surat penutupan terhadap belasan pabrik senjata milik penjahat itu yang telah mengakibatkan banyak polusi dan menyengsarakan rakyatnya. Setelah membahas tuntutan tersebut, membuat parlemen mulai menjadi tersadar kalau kelalaian yang selama ini pemerintah telah lakukan, lalu menyetujui untuk menutup belasan pabrik yang beroperasi tersebut dan menyegel pabrik-pabrik itu dengan diiringi sorak-sorai warga yang ikut berbahagia dengan keputusan ini. Namun tidak dengan bos penjahat ini, yang menjadi marah karena belasan pabriknya yang disegel oleh pemerintah, kemudian mengirimkan sahabat ayahnya ke penjara. Namun dirinya segera dihabisi di hadapan mereka semua, disusul oleh bos penjahat ini, yang kemudian muncul bersama sang ayah yang sedang disandera, lalu meminta mereka semua untuk menurunkan senjatanya. Dilanjutkan dengan mengurung mereka semua ke dalam sel penjara ini. Sementara bos penjahat ini mulai melampiaskan kekesalannya terhadap pria ini yang telah membuat semua bisnisnya menjadi hancur. Kemudian meminta sebuah pistol, lalu akan segera menghabisi nyawa sang ayah langsung di hadapan sang anak, membuat semua orang menjadi sedih melihat pemandangan ini. Namun ketika pelatuk ditarik, ternyata pistol tersebut macet dan tidak mau menembak sama sekali. Bahkan bos penjahat ini mencoba memperbaikinya dan mengulangi tembakannya, namun tetap saja pistol itu tak mau menembak. Sementara kejadian senjata macet itu membuat sang ayah mulai kembali teringat dengan semua masa lalunya di mana dirinya kehilangan banyak rekannya di medan perang akibat senjata macet yang diproduksi oleh bos penjahat ini. Lalu mulai kembali bangkit dan berdiri sembari menahan serangan bos penjahat ini. Kemudian mengatakan untuk jangan sekali-kali menyentuh anaknya atau dirimu akan berurusan dengan ayahnya. Dilanjutkan dengan mencekik penjahat ini lalu memukulnya hingga terlempar ke belakang. Kemudian dengan bersemangat mengatakan kalau dirimu adalah anakku, lalu mendatanginya dan segera memeluknya dengan rasa bangga. Penjahat ini kembali berdiri, lalu memerintahkan anak buahnya untuk segera menghabisi kedua ayah dan anak ini. Namun dengan cepat, mereka berdua segera beraksi untuk menghalau serangan para penjahat ini dan dengan kompak mereka berdua bertarung bersama dan berhasil melumpuhkan mereka semua. Bos penjahat ini datang dengan sebuah senjata, namun dengan cepat sang ayah melindungi anaknya tersebut. Kemudian mendatangi bos penjahat ini dan mulai mengajaknya berduel untuk menyelesaikan pertarungan mereka di masa lalu hingga membuat bos penjahat ini jatuh tak berdaya. Setelah berhasil mengalahkannya, pria ini kemudian membawa bos penjahat ini ke ruangan hukum gantung, di mana ibunya dulu dieksekusi di ruangan ini akibat dari semua tuduhan yang telah dilakukan oleh penjahat ini terhadap keluarganya. Penjahat ini memohon ampun agar dilepaskan dan berjanji memberikan semua sisa hartanya. Namun dijawab tidak oleh sang ayah, yang kemudian menyerahkan semua keputusan kepada para wanita ini yang juga merasakan kepedihan yang disebabkan oleh bos penjahat ini terhadap mereka semua. Lalu dengan yakin segera menarik tuas itu untuk mengeksekusi penjahat ini dan membalaskan dendam atas semua perbuatan jahatnya selama ini. Terima kasih sudah menonton dan film berakhir.